Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Retno Putri Lestari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi tentang pajak, yang mana pembahasannya meliputi yang pertama adalah cara dan sistem pemungutan pajak, yang kedua adalah tarif pajak, dan yang ketiga adalah fungsi pajak. Baiklah, masuk ke dalam pokok pembahasan yang pertama, yaitu cara dan sistem pemungutan pajak, di mana terdapat 4 cara yang di Indonesia. Yang pertama yaitu Full Self-Assessment System. Adalah sistem pemungutan pajak, di mana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fiskus bersifat pasif, kecuali wajib pajak menyalahi peraturan yang berlaku. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk yang pertama menghitung sendiri pajak terhutang, yang kedua membayar sendiri jumlah pajak terhutang, dan yang ketiga melaporkan sendiri jumlah pajak terhutang. Masuk yang kedua, yaitu Semi Self-Assessment System. Adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada dua pihak, yaitu wajib pajak dan fiskus. Awal tahun wajib pajak menafsirkan hutang pajaknya yang terhutang, lalu disetor ke fiskus. Akhir tahun fiskus akan menentukan pajak sesungguhnya terhutang. Yang ketiga yaitu Official Assessment System. Adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada pemungutan pajak atau fiskus. Wajib pajak bersifat pasif. Hutang pajak timbul setelah adanya SKP, surat ketetapan pajak, dari fiskus atau pemerintah. Sistem ini dianut ketika kita masih menggunakan undang-undang pajak lama seperti PPD 1944 pajak pendapatan, PPS 1925 pajak perseroan, PKK 1932 pajak kekayaan. Ciri-ciri dari sistem ini adalah yang pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada fiskus. Yang kedua adalah wajib pajak bersifat pasif, dan yang ketiga adalah hutang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, Withholding Tax System. Adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak diserahkan kepada pihak ketiga yang ditentukan atau ditunjuk oleh negara. Pihak ketiga di sini misalnya adalah bendaharawan gaji. Contoh pajak yang dipungut dengan sistem ini adalah PPh pasal 21, 22, 23, 26, dan 4 ayat 2. Baiklah, kita akan masuk ke dalam sub pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tarif pajak. Pemungutan pajak tidak terlepas dari unsur keadilan. Keadilan di sini dapat diartikan dalam prinsip undang-undang maupun adil dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menciptakan keseimbangan sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu unsur dalam pencapai keadilan melalui penetapan tarif pajak, yaitu dengan memberikan tekanan yang sama kepada wajib pajak. Tarif pajak adalah besarnya nilai yang digunakan untuk menentukan pajak terhutang yang harus dibayar wajib pajak kepada pemerintah, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jika dilihat dari sudut pandang dasar penentuan tarif pajak, secara umum akan terbagi atas 3 bentuk. Yang pertama yaitu tarif pajak profesional, kedua tarif pajak progresif, dan tarif pajak regresif. Dan terbagi lagi menjadi tarif pajak tetap, tarif pajak ad valorem, dan tarif pajak spesifik. Yang pertama yaitu tarif pajak profesional atau sebanding adalah tarif pajak yang menggunakan persentase yang tetap untuk setiap dasar pengenalan pajak. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai. Yang kedua yaitu tarif pajak degresif atau menurun. Tarif pajak degresif yaitu tarif pajak dengan menggunakan persentase yang menurun untuk setiap dasar pengenaan pajak. Contoh adalah tarif pajak pada bea cukai untuk meringankan perdagangan internasional. Yang selanjutnya yaitu tarif pajak konstan atau tetap. Tarif pajak konstan yaitu tarif pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak, atau besarnya pajak yang dibayarkan jumlahnya sama. Yang keempat yaitu tarif pajak progresif atau naik. Tarif pajak progresif yaitu pajak dengan persentase yang semakin menaik atau meningkat untuk setiap dasar pengenaan pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan dan pajak kendaraan bermotor. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu tarif pajak ad valorem, merupakan tarif dengan persentase
terten atas harga barang atau nilai suatu barang, misalnya tarif bea masuk sebesar 10% dari nilai impor. Yang keenam yaitu tarif spesifik, merupakan tarif dengan jumlah tertentu atau suatu jenis atau satu jenis barang tertentu. Misalnya tarif bea masuk yang besar rupiahnya ditentukan atas suatu barang yang diimpor. Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase. Dalam pajak penghasilan persentase tarifnya dibedakan. Selanjutnya masuk ke dalam sub pembahasan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu fungsi pajak. Terdapat 4 fungsi pajak. Yang pertama adalah anggaran atau budgeting. Salah satu tugas utama negara adalah melakukan pembangunan nasional seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Namun, dari mana negara memperoleh pemasukan untuk membiayai sekian pengeluaran tersebut? Salah satunya yaitu penyumbang terbesar pemasukan negara adalah pajak. Di Indonesia, pajak merupakan kontributor terbesar pendapatan negara pada APBN tahun 2007. Misalnya, kontribusi pajak terhadap pemasukan dan belanja negara mencapai 83% atau setara dengan 1.283,6 triliun. Yang kedua yaitu mengatur atau regulasi. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain: yang pertama, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Yang kedua, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Yang ketiga yaitu pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang keempat yaitu pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu fungsi pemerataan atau redistribusi pendapatan. Adalah salah satu penjelasan yang sering dikaitkan dengan fungsi redistribusi adalah pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja, sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata. Yang terakhir yaitu fungsi stabilitas, di mana pajak juga memiliki fungsi yang memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara, seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Salah satu contoh fungsi stabilitas terlihat ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap dolar Amerika Serikat. Jika pemerintah ingin memanfaatkan pajak sebagai instrumen stabilitas perekonomian, maka pemerintah dapat saja mengeluarkan kebijakan perpajakan yang mendukung penguatan rupiah seperti meningkatnya bea masuk maupun PPN impor. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya, semoga teman-teman dapat memahami dan semoga video ini bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.